satu untuk balon. Ini saya sengaja tidak pasang catatan dulu ya, seperti ini. Ya. Nah, yang kita ya, kasus-kasus ini kan biasanya terjadi pada pasien-pasien yang mengalami operasi post-stroke ataupun tindakan yang memang terjadi proses operasi yang nanti menyebabkan terjadinya aliran darah ke kandung kemih. Tapi memang terbanyak adalah operasi TURP, yaitu untuk mengikis penebalan pada dinding prostat. Ya, itu dibahas di grup. Nanti kita berarti adalah bagaimana melakukan perawatan supaya si darah yang mengalir ke kandung kemih ini bisa keluar ke dalam urin bag. Nah, sifat darah adalah ketika dia sudah keluar dari pembuluh darah, dia akan membeku. Ya, masalahnya kalau dia sudah membeku, maka kemungkinan besar akan terjadi pembentukan stosel yang bisa masuk ke dalam saluran ini kan? Benar nggak? Masuk ke sini, ya ke voli kateter, akhirnya nanti yang ke urin bag pun tidak akan bisa mengalir dengan sempurna. Jadi darah dan air yang ada di kandung kemih tidak bisa masuk ke dalam urin bag. Terbayang seperti itu prosesnya? Terbayang ya? Nah, tugas kita adalah kenapa disebut dengan continuous bladder irrigation. Irigasinya dilakukan secara continuous, tidak boleh terputus. Karena kalau pemberian NaCl-nya terputus, pasti darah yang ada di kandung kemih itu akan membeku. Gitu. Ya. Kalau sudah membeku, tugas kita akhirnya sama seperti kalau kita pasang infus. Kan kadang pasang infus suka ada phlebitis. Mungkin teman-teman yang pernah ke rumah sakit bisa memahami. Kalau kita pasang infus, ya. Kenapa kalau pasang infus? Salah satunya adalah ketika dilihat darah tusukan tidak bengkak, tidak biru atau merah, saat dialirin pasiennya tidak mengeluh sakit, berarti ujung mandrin kita, ujung plastik aboket itu masuk ke dalam pembuluh darah. Tapi kan kadang kita nusuk nih, ya suka keluar dari pembuluh darah, akhirnya si ujung mandrinnya aboketnya tidak di dalam pembuluh darah, akhirnya ada air mengalir, infusnya dibuka mengalir tapi tidak masuk ke pembuluh darah, masuknya ke sekitar pembuluh darah. Ya, itu bisa menyebabkan atau sudah ketusuk gitu ya, tapi tidak dialiri oleh darah. Kenapa? Karena tadi si airnya ada di sekitar pembuluh darah. Darahnya keluar nggak setelah ditusuk oleh jarum? Keluar kan? Nah, sifat darah kalau sudah keluar dari pembuluh darah kan dia nanti kan ada di sekitar sini pembuluh darah ya. Darah ini akan membeku. Makanya akhirnya aliran infus akan tersumbat. Terjadi kondisi phlebitis itu tersebut. Ya, dan itu harus di spool. Nanti kalau di ruangan atau dilihat di video suka dikasih NaCl, didorong NaCl, kemudian ditarik lagi. Ya, itu namanya ada proses tindakan dilakukan untuk melancarkan aliran-aliran apapun. Kalau itu di infus, kalau kita sekarang di kandung kemih. Ya, nah posisi prostat itu adalah di sekitar bagian dalam sini nih, kan dia internal. Ini kan uretra, benar ya? Uretra ini, apa ureter yang ini? Yang di dalam saluran yang dalam ini. Uretra apa uretra? Uretra. Uretra yang dari kandung kemih ke ginjal. Sekitar uretra sini ada namanya prostat, ya, yang mengelilingi uretra. Fungsinya adalah salah satunya adalah memberi makan sperma dan menjaga kestabilan dari sperma. Nah, pada orang-orang lansia, proses fisiologisnya terjadi penebalan pada dinding prostat. Semakin dia menebal, otomatis dia akan menekan si uretra. Ya, ini saya anggap bukan polikateter tetapi uretranya ya, terbayang ya. Ini kan begini kan, ya. Otomatis dia akan menekan kan, karena semakin dindingnya semakin tebal, benar ya? Semakin tebal dia akan semakin membuat akhirnya saluran menjadi sempit. Akhirnya si laki, khusus laki-laki kan yang punya prostat, nggak ada perempuan pakai prostat ya, punya prostat ya. Akhirnya uretra
laki-laki ini akan tersumbat, terjadilah retensi urin. Ya. Kalau sudah terjadi sumbatan, mau tidak mau harus dilakukan proses operasi tindakan yang memang bisa untuk mengurangi jumlah dari si otot, jumlah daging prostat yang menebar. Tindakannya adalah dilakukan proses pengerukan. Video sudah ada ya? Udah ya? Jadi kan dikerok nih, segala sesuatu, kulit dikerok, dinding dikerok, pastikan di lapisan dialisnya ada pembuluh darah. Ketika proses pengerokan ini pasti ada pembuluh darah yang pecah. Ya, maka darah itu akan masuk ke kandung kemih. Terbayang prosesnya? Ya. Nah, di kandung kemih ini darah akan mengumpul bercampur dengan urin. Sementara produksi urin jumlahnya hanya sedikit. Hanya sekitar 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan. Kalau tidak dibantu dengan irigasi dari luar, itu pasti darah itu pasti akan menurun. Makanya dilakukan proses irigasi dari luar. Ya, biasanya ini akan di-los. Satu labot 500 cc itu bisa habis dalam waktu setengah jam. Karena kita ngelos, dibuka full sampai hati. Ya, dibuka full. Ini boleh saya ikat dulu ya biar nggak mengganggu. Ya. Saya ambil karena di sini ada yang ini, saya angkat ke atas ya. Saya ambilkan sini yang darah kandung kemih. Ya kan? Kan berarti kita akan los nih. Hadirkan kandung kemih. Berarti akan terjadi campuran antara darah, NaCl dan urin. Ya. Kalau dia lancar, tidak ada stosel, maka air yang dari kandung kemih akan keluar lewat urin. Tapi urin bagnya bukan yang model ini. Ini kan kapasitasnya hanya 1,5. Kan juga bisa kepakai yang 1,5. Kita akan memakai urin bag yang bisa sampai dengan 3 liter. Yang jumlahnya lebih besar. Ya, maksudnya supaya si keluarga pasien atau si perawat tidak bolak-balik. Ya kan nanti biasanya pada operasi tub ini pasti akan melibatkan keluarga pasien karena dia akan los, akan habis dalam kurun waktu setengah jam sampai 1 jam. Pokoknya sebelum habis sudah harus diganti yang pelabot berikutnya. Biasanya pasien-pasien yang tunggu ini akan disediakan 1 dus NaCl. Stoknya 1 dus. No? Nanti kalau dia habis, dia boleh ngambil di apotek, tapi bukan apotek umum, dia akan ngambil di apotek IGD. Apa sih? Karena kondisinya adalah sitok. Ya, kenapa? Karena dia nggak boleh Ngeliat aja menggigit ke atas. kekurangan NaCl. Gitu ya. Nah, prosesnya kalau sudah terjadi, misalkan terjadi stosel nih, maka yang mengalir ke sini tidak akan bisa. Benar ya? Tugas kita adalah melakukan bagaimana si stosel itu bisa ketarik keluar, maka kita akan mematikan aliran dulu, menggantinya dengan cara manual dengan menggunakan speed yang 60 atau 50 cc. Kita mengambil NaCl. Ya, caranya adalah ini kita lepas nih, jalur ini kita lepas dulu, yang jalur ini ya kita lepas dulu. Kalau nggak bisa diem dia. Pakai handscoon ya. Masih kotor. Ini buat apa jalan apa nih? Ini nggak punya tuh. Robot lu gampang. Iya kok. Bangi. Kali ini bersih. Pakai handscoon bersih. Kita akan ambil. Sekali lagi saya mohon maaf karena harus ada di sini. Kita akan ambil dengan NaCl dengan speed 50 Udah kan belum kok. cc. Ini kecil banget.
Aku belum. Oh gitu. Meh, Ini yang disambungkan ke kalian lihat absennya yang gak masuk. Di itu yang infus tadi, ya. Alis Disambungkan lembu, dengan anjing. kemudian didorong. yang mana surat di Namanya kan sini? spool ya. Kalau nggak mau gua Spool apain? irigasi. Suratnya mana? Ini kita dorong, maka air akan masuk ke dalam leder kan? Kagak diabsen sama dosennya ini atuh. Kita masuk. Bagi Ini dosen sama kalau dosennya. tidak ada, Ya, kalau gunanya tidak siapa ada apa? stosel, masukinnya gampang. Stosel. Bekuan darah. Kalau tidak ada bekuan darah stosel, masukinnya gampang. Bacanya stosel. Karena tidak ada tahanan. Tapi kalau ada stosel, bekuan darah sepanjang saluran kemih atau voli kateter ini, kita butuh kekuatan ekstra, bahkan sampai tangan ini warnanya bisa merah. Karena harus begini. Orang sakit itu. Gila. Kebayang nggak? Di sini ada bekuan darah, kita harus memasukkan air. Kan berarti bekuan darah ini harus kita dorong keluar kan? Ya. Mendorong bekuan darah itu bukan hal yang mudah, karena kalau sudah beku, coba darah aja kalau udah kering kan kita mau angkat aja pakai tangan, susah kan? Harus kita pakai kuku ya. Ya. Kita nggak bisa satu tangan begini kalau ada stosel. Ini kan karena tidak ada stosel maka gampang saya tinggal begini kan? Iya. Ya nggak? Kalau ada stosel kita akan begini nih. Misalkan ya, ini saya dorong, kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan? Atau mau pindah situ? Nah, kelihatan ya? Ini saya dorong berarti airnya kemana sekarang? Airnya sekarang ada di mana? Saya dorong nih, NaCl berarti ada di mana sekarang NaCl-nya? Kandung? Keluar nggak ke urin bag? Keluar nggak ke urin bag? Keluar ke urin bag? Keluar ke urin bag? Kenapa nggak keluar ke urin bag? Karena? Beku. Tocel. Keluar Itu tanda tangannya kayak gak niat, Chan. Ngalir. Mau lihat tuh. Kalian sadar nggak ini ada dua jalur di sini? Iya. Ya. Perhatikan lagi. Saya ulangi, kan semua bukan sini. Jadi beda ya? Perhatikan dari mana arah masuknya. Ya, arah keluarnya air. Ini saya harus angkat karena biar kelihatan. Di ujung ada satu lubang. Dia masuk. Di sini ada satu lubang. Di sini ada dua lubang. Ya, perhatikan air ini keluarnya dari lubang yang mana? Saya pelan-pelan. Saya madep begini dulu ya. Berarti yang dua menghadap ke kiri saya, yang satu menghadap ke kanan saya. Paling ujung. Yang satu. yang ujung. Bukan yang ujung. Lihat ya. Saya putar balik sekarang. Yang dua. Yang satu. Enggak lo banget ya. Lubangnya tiga. Dua gede, satu kecil. Dua di samping, satu di ujung. Ya. Di belakangnya, di belakang. Artinya ketika dia air kita dorong, ya kan? Ya, dia dari ujungnya gitu. Ya kan? Beda kecil ya? Kita putar balik sekarang ya, yang dua di bawah ya. Keluar karena dari atas. Jadi yang dua ini sebetulnya tidak mengalir. Dia untuk tidak keluar, tapi dia untuk masuk ke dalam urin. Ya. Ya, dia artinya dia akan ada bagian yang memang bisa ketika kita dorong NaCl-nya ke kandung kemih. Urin belum bisa mengalir ke urin karena masih terbentur oleh stosel. Nah, setelah ini kita masukkan 50 cc ya. Kemudian ini kita buka, kita alirkan dulu ya secara manual ke
sini. Ngalir nggak dia? Enggak. Kan sudah pasang ke urin background bisa. Kita sedang membuka saluran dulu nih. Ya, ngalir nggak dia? Kalau bisa ngalir berarti stosel sudah kedorong ke kandung kemih, betul nggak? Tapi kalau belum bisa ngalir, maka tugas kita adalah menyedot, menarik air yang ada di kandung kemih. Ya. Jadi kita menarik secara manual. Tarik lagi air yang ada di kandung kemih. Kayak begini aja sambung. Tarik. Lihat aja Ya, sampai jumlah cairannya 50. Karena kita masukin 50, keluar 50. Ternyata yang keluar nggak nyampe 50, nggak apa-apa, kita hitung aja. Berarti misalkan masuk 50, keluar 30, berarti masih ada di dalam 20. Ya, ini kita lakukan terus sampai warna urinnya bening. Kenapa harus sampai bening? Karena kalau ada stosel di kandung kemih, itu pasti akan dia warnanya merah. Ketika kasih NaCl, si stosel ini pasti akan mencair. Ya, bekuan darah akan mencair ketika bertemu dengan jumlah air yang lebih banyak. Tapi bukan berarti sekali diberikan langsung selesai, enggak, harus dilakukan berkali-kali sampai dipastikan nanti warna urin yang keluar sama dengan seperti warna NaCl. Ya, ini bisa dilakukan sampai 5 kali, 6 kali. Ya. Dan proses itu bukan hal yang mudah. Saya saja yang badannya besar, kalau lagi melakukan CPI itu pakai ekstra tenaga. Biasanya memang mohon maaf yang badannya imut-imut biasanya kalau melakukan CPI jangan berhasil. Aduh, gede. Nggak bisa lu tong. Bocah. Tong. Kan sobri man. Iya sih. Emang lu aja belum tentu bisa. Sampai tekan-tekan tuh ya. Bos Sopi yang ini. Ke balon kateter, kemudian saat kita mau melepas, ketika udaranya sudah habis, Udah nge-gym dulu ya. bisa kita tarik lagi nggak? Enggak. Kira-kira seperti itu nanti kondisinya. Ya, ketika airnya sudah bening sampai benar-benar tidak ada lagi yang bisa kita Diem lu. tarik. Gua agak Setelah lari. selesai baru kita nanti sambung lagi dengan absen mana lagi besok lagi Ben? Kemarin kan masih ada suara. Mamang. dengan continuous bladder irrigation. Cukup nggak dari sel aja? Gak usah diliatin dulu, nanti curiga orangnya. Urin harus dibantu dengan air. Biarin, habis begadang nih. Kapan produksi urinnya meningkat, maka bladder irrigationnya dilakukan murni dari Enak tau digituin. Merinding gue ini gitu. Kok enak tau, gue bisa tidur tau. ya, Gue bisa tidur kalau digituin. Maka pasien bisa lepas kateter lebih bisa lebih cepat pulang. Tapi kalau pasiennya malas minum, berarti akan tergantung pada NaCl. Kerjaannya Masih ada sih. Kayak besi cupang aja. proses pembersihan dan sisa turunnya itu pengeluaran dinding prostat. Kira-kira itu mekanisme CBI. Kebayang? Sudah? Kebayang ya? Nanti pada saat Ini dimasukin tuh sedot baru dimasukin. Otomatis kan nunggu minyak kan. Kan disedot dulu ya gitu. Apanya? Enggak, udah diinfus. 50 cc otomatis kan. Sampai sini ada pertanyaan untuk CBI? Tanya. No. Apa yang Continuous bladder education. Iri. Oh, irrigation. Irrigation. Udah Ini gara-gara patung itu. selesai. Jadi kuat.